bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bugar, dan gembira. Karena bertemu dengan Kak Nina di YouTube channel Gerakan Suka Baca. Nah, sudah subscribe belum nih? Kalau belum, adik-adik yuk klik dulu tombol merah yang di bawah ini. Oke, karena kita akan mulai belajar. Ada yang bisa tebak nggak ya? Kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar literasi budaya bersama GSB. Seru banget dong. Iya, karena hari ini kita akan belajar tentang alat musik. Wow, alat musik apa ya yang kalian sukai? Boleh dong, Kak Nina penasaran. Ingin tahu alat musik yang kalian suka mainkan atau kalian senang untuk mendengarkannya. Boleh dituliskan di kolom komentar ya adik-adik ya. Nah, Kak Nina juga ingin mengajak adik-adik semua untuk menebak kira-kira di lagu yang akan Kak Nina putarkan ada alat musik apa saja ya. Coba yuk kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Itu kira-kira ada alat musik apa saja ya? Yang pertama, yang paling jeduk itu ya, dipukul, dimainkan dengan cara dipukul dengan semangat. Apa itu namanya ya? Dipukul menggunakan stick biasanya. Apa yuk, ada yang bisa tebak nggak? Betul, itu adalah drum ya. Alat musik yang dipukul. Tapi selain drum, ada nggak sih alat musik lain yang dimainkan dengan cara dipukul? Ada dong. Misalnya gendang ya, marawis tuh ya. Kemudian kita juga bisa main gambang karena harus dipukul seperti itu ya. Kemudian ada alat musik apa lagi tadi? Yang itu biasanya dimainkan dengan cara dipetik dengan keahlian kecepatan tangan. Apa itu? Ya, itu adalah gitar. Biasanya gitar itu dimainkan dengan cara dipetik begitu ya. Dan gitar itu biasanya punya 6 senar ya. Nah, kalau yang punya 4 senar namanya apa? Ayo, yang bentuknya mirip sama gitar. Ada yang bisa nebak nggak? Betul sekali. Jawabannya adalah bass ya. Itu adalah temannya gitar. Jadi gitar sama bass itu akan sama. Bedanya adalah di stringnya ya. Atau di senarnya itu berbeda. Kalau gitar 6, ada yang 8 gitu ya. Nah, kalau misalnya bass itu yang 4 senar dan senarnya biasanya tebal-tebal. Itu ya perbedaannya. Terus kalau gitar tapi kecil bentuknya. Nah, ada yang pernah tahu nggak gitar kecil itu namanya apa sih? Nah, betul. Namanya adalah ukulele ya. Banyak sekali alat musik yang bisa dimainkan. Lalu ada apa lagi sih yang misalnya ditekan? Apa ya kira-kira yang ditekan? Ada piano, juga ada keyboard dan juga bisa juga elektron. Nah, kalau elektron itu yang punya keyboardnya tuh kayak ada 2 berlevel gitu ya. Nah, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, kakinya juga dipijak gitu. Nah, itu juga namanya elektron ya. Keluarga piano, semuanya dipencet-pencet gitu ya atau ditekan. Lalu ada alat apa lagi? Kalau alat musik yang digoyangkan apa? Ada yang tahu nggak adik-adik? Yang dimainkan dengan cara digoyang. Nah, alat musik itu adalah angklung ya, kita goyang atau kita getarkan. Kemudian selain angklung ada apa lagi? Selain angklung ada yang namanya marakas. Iya, ini adalah alat musik tradisional ya, yang bisa mengeluarkan bunyi yang menarik banget nih. Apalagi kalau kalian suka main nih sama adik-adik kecil. Nah, ini pasti suka banget karena bunyinya itu menyenangkan. Ini namanya marakas, dimainkan dengan cara digoyang gitu ya.
Kemudian kalau alat musik yang ditiup apa? Ada yang tahu nggak alat musik yang bisa ditiup? Ayo, apa ya? Ada yang namanya suling gitu ya. Suling itu dimainkan dengan cara ditiup gitu. Nah, adik-adik sudah pernah main apa? Oh ya, Kanina sampai lupa. Ada keyboard kecil yang dimainkan dengan ditiup loh. Keyboardnya kecil, kalau keyboard kan besar, panjang, piano kan besar. Nah ini yang kecil, biasanya warnanya biru. Ada yang tahu nggak sih itu apa? Iya, dimainkan dengan ditiup. Itu adalah pianika. Itu juga alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Jadi banyak sekali ternyata ya alat musik yang bisa kita kenali. Banyak sekali. Jangan-jangan ada ya adik-adik yang sudah hebat memainkannya. Kanina mau tahu dong? Boleh ya, tuliskan di kolom komentar. Nah, pasti adik-adik bertanya nih setelah ini sama Kanina. Memangnya ada alat musik apa lagi Kanina yang bisa kita mainkan? Kalau misalnya di rumah nggak punya marakas gimana ya kan? Nggak punya alat musik yang seperti ini. Bisa nggak sih bikin sendiri alat musiknya di rumah? Wih, bisa banget. Jangan sedih adik-adik. Bisa ya, alat musik itu bisa kita ciptakan sendiri. Yang penting mengeluarkan bunyi. Nah, alat musik itu akan lebih indah lagi jika kita sambil menyanyikannya ya. Ada lagu-lagu yang kita sambil nyanyi, sambil ada iringannya, seperti itu ya. Contohnya nih ya, Kanina beri contoh alat musik yang bisa dibuat sendiri di rumah ya. Tadi kalau marakas ingat ya bunyinya. Nah, Kanina bisa nih bikin yang bunyinya kurang lebih hampir sama dengan marakas, yaitu dengan menggunakan botol bekas dan juga kalau botol doang kan nggak bisa bunyi ya, nggak ada suaranya. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat botol ini bersuara? Yaitu dengan menggunakan beras. Nah, kalau nggak ada beras bisa juga biji-bijian atau sesuatu yang bentuknya lebih kecil sehingga nanti jika digoyangkan bisa mengeluarkan bunyi. Coba ya. Caranya gampang banget. Kita buka aja dulu tutup botolnya, kemudian kita siapkan beras ya. Minta sama ayah bunda, "Bunda, aku ingin dong membuat alat musik di rumah. Caranya tapi dengan menggunakan beras. Ada nggak? Boleh nggak Bunda minta sedikit berasnya?" Nah, lalu kita tinggal tuang saja ke dalam botolnya ya. Kita tuang nih. Kita isi botolnya dengan beras. Ya, hati-hati adik-adik ya. Kita tuang. Masukkan hati-hati. Ya. Tidak usah banyak-banyak, segini juga cukup ya. Tidak harus sampai full. Kemudian kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi botol kita ini supaya nanti jika kita goyangkan berasnya tidak tumpah dan berceceran kemana-mana. Sekarang kita coba ya. Sudah bisa bunyi belum nih kira-kira kalau kayak gini? Bisa. Ini bisa loh sambil kalian nyanyi juga bisa nih. Ada suaranya. Mau nyanyi apa ya? Misalnya mau nyanyi layang-layang. Ya, ada yang tahu nggak lagunya layang-layang? Bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Wih, bisa kan? Nah, adik-adik juga pasti bisa. Kemudian ada apa lagi? Ini kan yang tadi dimainkan dengan cara digoyang, ada bunyinya. Nah, kalau misalnya yang dipukul, bisa nggak? Bisa ya. Kita punya alat. Tada! Kita punya ember. Ember ini bisa digunakan untuk dipukul ya. Jadi bagian belakang ember kita pukul saja untuk menyanyikan lagu apa saja ya, misalnya ya. Kita nyanyi ya bareng sama Kanina. Nah, adik-adik yang di rumah misalnya punya ember juga mau digunakan untuk bernyanyi, untuk alat musik, boleh loh, karena kita juga kenal istilah perkusi. Nah, perkusi dengan barang bekas, misalnya dengan galon gitu ya. Kemudian barang-barang bekas tuh bisa dibuat menjadi instrumen yang menarik dan menyenangkan ya. Coba Kanina akan coba pukul ya ember ini dan kemudian kita akan coba bernyanyi ya. Kita mau nyanyi lagu apa? Laskar Pelangi. Oke, kita coba dengan kita pukul embernya ya. Bisa ember, bisa baskom, bisa galon,
Bisa apa saja sebetulnya ya dipukul, yang penting ada bunyinya. Coba kita mulai. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Hebat kan? Lalu ada lagu apa lagi? Boleh satu lagi ya? Lagu Halo Halo Bandung. Boleh. Kita bisa loh dengan pukul ini ya. Gimana lagunya, ada yang hafal nggak? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Bisa kan dengan barang-barang bekas atau misalnya dengan benda-benda yang ada di rumah. Sekarang giliran adik-adik untuk mencoba membuat alat musik sendiri dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Jika adik-adik sudah berhasil membuatnya, bisa loh divideokan dan juga masukkan ke Instagram dan tag ke @minggucerdas. Nanti Kanina akan lihat karya kreatif dari adik-adik dan ayah bunda di rumah. Selamat mencoba ya. Jawab tantangan Kanina ya. Membuat alat musik menggunakan alat yang ada di rumah. Nanti Kanina tunggu. Nah, ikuti juga media sosial dari Gerakan Suka Baca. Ada apa aja nih? Jadi bertemu dengan Kanina dan teman-teman kakak-kakak GSB itu tidak hanya di YouTube, tapi juga kita bisa bertemu di Instagram Minggu Cerdas. Kemudian misalnya adik-adik hanya mau mendengar suara saja, GSB juga punya podcast namanya MSG Podcast. Kemudian kalau adik-adik mau nonton lagi nih pelajaran-pelajaran lainnya, bisa di sini di YouTube-nya Gerakan Suka Baca, dan TikTok juga video pendek itu ada namanya Gerakan Suka Baca. Kalau gitu Kanina pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Mari bergerak untuk sama-sama berdampak. Dadah.